Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 2 yaitu tentang about router OS dan router board. Kita akan melanjutkan pembelajaran MTCNA yang kemarin ya. Pada bab 2 ini kita memiliki materi yaitu router OS dan router board, router OS features, router board name, router board type, dan arsitektur router board. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu router OS dan router board. Kalau misalkan kita berbincang tentang router OS itu mengarah ke software. Nah, mikrotik itu ada yang berbentuk software dan ada yang berbentuk hardware. Kalau software bisa disebut dengan router OS, adapun yang hardware biasa disebut dengan router board. Jadi yang perlu diketahui bahwasanya mikrotik ada yang router board dan ada yang router OS. Untuk yang router board berarti lebih ke perangkat fisik, adapun router OS lebih mengarah ke software OS. Router OS itu berbentuk OS ya teman-teman, sama seperti Linux ataupun Windows yang dapat diinstal di PC, server ataupun virtualisasi seperti VMware, VirtualBox dan sebagainya. Router OS dengan standar Stanlan operating system yang berbasiskan Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Lalu kenapa router OS itu diinstal di PC? Kalau misalkan kita install di PC, maka kita bisa custom teman-teman. Misal dari prosesornya apa, RAM-nya berapa. Kalau misalkan kena problem, misal kena petir dan yang rusaknya perangkat, maka yang perlu diganti hanya perangkatnya itu aja, tidak perlu semuanya. Kalau misalnya router board misalnya kena petir, maka harus diganti semuanya. Kalau untuk fitur tertentu itu masih bagus kita install router OS. Itu pada PC ataupun server ya teman-teman. Jenis produk mikrotik router OS itu diantaranya yaitu mikrotik 86 bit ya. Nanti itu banyak jenis-jenisnya ya teman-teman. Ada yang Aneto, Dinara dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke router board. Nah, router board itu berarti lebih mengarah ke perangkat fisiknya ya teman-teman. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya mikrotik itu banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi segala fitur yang terdapat di mikrotik itu tersedia atau bisa tergabung dalam satu perangkat saja. Jadi dalam perangkat router board ataupun dia memiliki perangkat pecahan. Jadi untuk yang router board itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi router board juga OS-nya ya router OS. Jadi semuanya kembali lagi dengan istilah mikrotik. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa segala varian fitur itu terdapat pada satu perangkat mikrotik yaitu router board. Akan tetapi kalau misalkan kalian ingin perangkat pecahannya, misal kayak wireless mikrotik. Itu kayak kita bisa lebih fokus, jadi tidak membebani router ya. Jadi dia itu dipecah lagi dengan perangkat tersendiri, lebih dikhususkan sesuai kategorinya. Jadi tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu router OS features. Jadi fitur apa saja yang tersedia di mikrotik sehingga banyak diminati. Nah, mungkin kebanyakan orang berpikir bahwasanya mikrotik itu hanya sekedar router OS atau misalnya hanya untuk router. Nah, anggapan itu mungkin kurang tepat ya teman-teman. Karena pada real implementasinya fitur mikrotik itu ada banyak. Di antara fiturnya seperti wireless network, routing, firewall, NAT, QoS, point-to-point tunneling, user management, dan tools. Fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada satu perangkat ARB ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Lanjut kita bahas yang pertama, ada yang namanya support wireless network. Jadi wireless itu nirkabel ya.
sudah tertanam dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor ataupun outdoor. Nah, dengan standarisasi supportnya itu A, B, G, N, dan AC. Untuk yang indoor mungkin kita bisa ambilkan contoh, ada yang namanya wireless. Bisa kita lihat dengan tab wireless mikrotik. Ini ada yang untuk indoor. Adapun yang outdoor itu contohnya ada yang namanya point to point, ada juga yang namanya point to multi point. Nah, ini ada contoh perangkat khususnya ya. Jadi kalau yang point to point contohnya SXT SKI. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian ada juga yang LHG AC. Nah, ini contohnya. Ada juga yang namanya Dynadis. Ini untuk yang outdoor point to point. Nah, untuk yang outdoor point to multi point sebagai contohnya ada yang namanya MacBook. Kemudian untuk outdoor yang point to multiple point itu ada Omnitic Mikrotik. Yang seperti ini ya. Setelah kita membahas tentang wireless, ada juga fitur yang lain, ada yang namanya routing ya, basic static routing ataupun dynamic routing ya teman-teman. Jadi routing itu ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Dan ini support IP versi 4 dan juga IP versi 6. Kemudian fitur yang tersedia juga ada firewall dan NAT. Jadi firewall itu sebagai proteksi biar mikrotiknya kita itu aman, dan juga untuk NAT ini biar klien yang memiliki IP private itu bisa mengakses IP public ya. Jadi itu nanti menggunakan fitur NAT. Mentranslate IP address private menjadi public ataupun sebaliknya. Kita bisa ambil contoh untuk firewall dan NAT, ini bisa mengatasi serangan, kemudian bisa juga untuk memblok website ataupun mengatasi serangan internal seperti Blueforce, kemudian juga bisa tanamkan protection, lalu bisa juga untuk ngeblok sosmed pada jam kerja. Lanjut, fitur berikutnya ada yang namanya QoS, Quality of Service, atau biasa digunakan untuk bandwidth management. Bagaimana mikrotik kita diatur bandwidth manajemen ya teman-teman, seperti divisi sekian bandwidthnya berapa, lebih ke bandwidth prioritas. Jadi misal untuk di VN apa, biar langsung sumbernya aman lancar ya. Ada juga fitur yang tersedia adalah point to point tunneling. Itu biasa kita dengan VPN. Kemudian ada yang namanya user management. Jadi untuk dasar manajemen ini misal ada yang DHCP, kemudian proxy, lalu ada yang namanya hotspot, kemudian ada juga radius. Mungkin ini untuk user manager ataupun micmon ya teman-teman, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat di sini ada sebagai tools. Jadi mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth test, kemudian torch, mapping, MRTG, dan lain sebagainya. Jadi digunakan untuk uji coba ataupun ngecek-ngecek ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lain dengan adanya fitur-fitur yang lain juga di satu perangkat yang sama ataupun terpisah. Jadi bebannya gak hanya di satu perangkat saja. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, 4, dan 5, yaitu penamaan, pengkategorian name, type, dan arsitektur. Langsung saja ya ke router board name. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya mikrotik itu terbagi menjadi dua, yang berbentuk software ataupun hardware. Di sini kita akan mereview lebih dalam terkait hardware, yaitu router board mikrotik ya teman-teman. Oke, langsung saja untuk yang pengkategorian nama. Pengkategorian nama pada mikrotik itu terbagi 3 ya. Ada yang berdasarkan simbol nama, ada yang berdasarkan
kata atau word, dan ada juga yang berdasarkan exceptional naming. Jadi untuk yang pertama berdasarkan simbol nama. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada RB 751, berarti RB-nya itu router board. Angka pertama yang 7 ini merupakan simbol seri ataupun kelas router. Angka kedua merupakan jumlah port Ethernet, dan angka yang ketiga merupakan jumlah slot wireless-nya. Ada juga pengkategorian nama selain menggunakan simbol itu menggunakan kata. Contohnya namanya Omnitic, Grove, SXT, LHG, Dynadis, dan lain sebagainya. Dan juga untuk pengkategorian nama pada MikroTik router board itu juga bisa berdasarkan exceptional naming. Nah, ini nama disederhanakan atau disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernet-nya lebih dari 9 port. Jadi kalau misalkan ada perangkat router board yang memiliki port lebih dari 9, ini biasanya dinamakan dengan pengkategoriannya itu exceptional naming. Contohnya itu ada RB600, 800, 100, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat RB600. Nah, ini contoh-contohnya ya teman-teman. Lanjut, kita akan belajar mengenai pengkategorian type. Jadi, tadi kan pada belakang perangkat MikroTik itu ada tipe-tipe kodenya. Itu bisa kita review atau definisikan apa sih maksudnya. Kita udah tahu untuk yang 4 pertama ini, RB merupakan router board. Angka pertama merupakan serinya. Angka kedua ini merupakan jumlah port Ethernet, dan yang ketiga merupakan port wireless. Nah, di sini kalau misalkan setelahnya ada tulisan UI, berarti ini merupakan fitur boardnya. Terus juga ada sleep to ND, itu fitur wireless. Nah, itu nanti bisa dilihat di belakang perangkat MikroTiknya. Itu nanti ada tipe dan kodenya. Kita juga akan mengenal terkait arsitektur router board. Jadi sama seperti PC ya. Tadi kalau misal PC itu arsitekturnya pada yang ada yang kali 64 dan juga kali 68. Akan tetapi untuk MikroTik itu lebih dari itu. Ada yang namanya MIPS B, TILE, PPC, ARM, dan sebagainya. Kalau arsitektur itu seperti support apa dan lain sebagainya. Jadi arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja ke prosesornya. Untuk software ataupun OS, setiap arsitektur itu beda. Ketika kalian ingin melihat arsitektur MikroTik lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi website MikroTik resminya ya teman-teman. Mungkin untuk bab 2 ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.